بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk guru-guru pembelajar di seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Mariono. Saya berasal dari SMA Negeri 1 Singkep, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. Apakah Bapak Ibu sudah mengikuti kegiatan pelatihan guru pembelajar seri AKM? Yuk kita ikuti. Merdeka Belajar adalah kebijakan besar dalam rangka mewujudkan transformasi pengelolaan pendidikan di Indonesia. Salah satunya dengan menghapus ujian nasional yang diganti dengan asesmen kompetensi. Asesmen nasional itu sendiri terdiri dari 3 bagian, yaitu asesmen kompetensi minimum atau yang disebut dengan AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Diterapkan, kebijakan ini merupakan penanda perubahan paradigma evaluasi pendidikan dan peningkatan sistem evaluasi pendidikan. Tujuan utamanya yaitu mendorong perbaikan mutu pembelajaran dan hasil belajar peserta didik. Asesmen kompetensi minimum atau yang disebut dengan AKM adalah kompetensi yang benar-benar minimum, di mana melalui AKM kita bisa memetakan sekolah-sekolah di daerah berdasarkan kompetensi minimum yang harus dipersiapkan. Sehingga ke depan akan muncul sekolah berkualitas dan akan diikuti oleh ratusan ribu guru dari seluruh Indonesia yang juga akan berkualitas. Kompetensi minimum adalah kompetensi dasar yang dibutuhkan murid untuk bisa belajar. Apapun materinya, apapun mata pelajarannya, sehingga materi AKM ada 2, yaitu terkait literasi atau baca tulis serta literasi numerasi. Literasi yang dimaksud di sini bukan sekedar kemampuan membaca, tapi juga kemampuan menganalisis suatu bacaan serta kemampuan untuk mengerti atau memahami konsep di balik tulisan tersebut. Sedangkan numerasi adalah kemampuan menganalisis menggunakan angka, serta menekankan literasi dan numerasi bukan tentang pada mata pelajaran bahasa atau matematika, melainkan kemampuan murid agar dapat menggunakan konsep literasi itu sendiri untuk menganalisa suatu materi. AKM dan survei karakter terdiri dari soal-soal mengukur kemampuan bernalar menggunakan bahasa, kemampuan bernalar menggunakan numerasi, dan penguatan pendidikan karakter. Dan AKM dirancang untuk mengukur capaian peserta didik dari hasil belajar kognitif, yaitu literasi dan numerasi. Kedua aspek kompetensi minimum ini yang nanti akan dilanjutkan menjadi syarat bagi peserta didik untuk berkontribusi di dalam masyarakat, terlepas dari bidang kerja dan karir yang ingin mereka tekuni di kemudian hari. Namun demikian, fokus pada kemampuan literasi dan numerasi tidak kemudian mengecilkan arti dari pentingnya mata pelajaran, karena justru dengan literasi dan numerasi ini membantu murid-murid untuk mempelajari bidang ilmu lain, terutama untuk berpikir dan mencerna informasi dalam bentuk tertulis dan dalam bentuk angka yang kuantitatif. Asesmen nasional adalah survei karakter yang dirancang untuk mengukur capaian peserta didik dari hasil belajar sosio-emosional berupa pilar-pilar karakter untuk mencetak profil pelajar yang berpancasila. Ada 6 indikator profil pelajar Pancasila, yaitu berakhlak mulia, kreativitas, gotong royong, kebinekaan global,
bernalar, kritis, dan kemandirian. Latar belakang asesmen nasional yaitu adanya hasil PISA tahun 2012 bahwa mayoritas siswa usia 15 tahun belum memiliki literasi dasar membaca, matematika, dan sains. Anak-anak Indonesia tidak akan berdaya saing jika mereka tidak dilatih untuk kecakapan hidup abad 21 ini. Misalkan untuk membuat perbandingan, membuat penilaian data, berpikir kritis, membuat kesimpulan, memecahkan masalah, dan menerapkan pengetahuan mereka pada konteks kehidupan nyata serta pada situasi yang masing-masing mereka hadapi. Alasan AKM memilih literasi dan numerasi karena literasi membaca dan numerasi adalah dua kompetensi minimum bagi siswa untuk belajar sepanjang hayat dan dapat berkontribusi kepada masyarakat nantinya. Menurut studi nasional maupun internasional, tingkat literasi siswa Indonesia masih rendah. Dan mengapa ada juga survei karakter dan asesmen ini? Yaitu karena pendidikan bertujuan mengembangkan potensi siswa secara utuh. Asesmen nasional mendorong mengembangkan sikap, value, dan perilaku yang mencerminkan Pancasila. Dampak adanya AKM ini diharapkan dapat memperbaiki budaya belajar. Tidak dikotomi antara mata pelajaran UN dan mata pelajaran non-UN. Tidak ada mata pelajaran utama dan pelengkap. Tidak ada percepatan materi atau bimbingan intensif, serta peningkatan proses pembelajaran. Bapak Ibu, guru pembelajar dimanapun berada, mari kita terus semangat, terus belajar, dan ikuti program guru pembelajar dari Kementerian. Salam sehat dan salam guru belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.